warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hayati dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan berbagai macam unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama, radiasi sinar matahari. Spektrum radiasi matahari sendiri terdiri dari dua, yaitu sinar gelombang pendek dan sinar gelombang panjang. Sinar yang termasuk gelombang pendek adalah sinar X, sinar gamma, sinar violet, sedangkan sinar gelombang panjang adalah sinar inframerah. Jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi tergantung 4 faktor. Yang pertama, ada jarak matahari, yaitu jarak bumi dengan matahari itu sejauh 150.000 km. Kemudian yang kedua, intensitas radiasi matahari. Yang ketiga, panjang hari. Dan yang keempat, pengaruh atmosfer. Kemudian unsur cuaca dan iklim yang kedua yaitu lamanya penyinaran matahari dan sudut datang sinar matahari. Durasi penyinaran matahari, panas pada permukaan bumi berasal dari sinar matahari. Tidak setiap waktu permukaan bumi mendapatkan pancaran sinar matahari, misalnya saat malam hari. Durasi atau lamanya penyinaran matahari mempengaruhi suhu di permukaan bumi. Wilayah yang mendapat sinar matahari dalam jangka waktu yang lama, tentunya suhunya akan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lebih pendek mendapatkan sinar matahari. Makin lama penyinaran matahari, maka suhunya semakin tinggi. Sedangkan sudut datang sinar matahari adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah datangnya sinar matahari. Makin kecil sudut datang sinar matahari, makin sedikit panas yang diterima oleh bumi. Jadi, wilayah tropis suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lintang tinggi karena sudut datang matahari lebih besar, sekitar 90 derajat. Yang ketiga, suhu udara. Suhu udara adalah parameter yang menyatakan keadaan panas atau dinginnya udara. Rata suhu di bumi berkisar 150 derajat Celcius pada permukaan air laut, tetapi bervariasi menurut letak bintang, ketinggian, musim, dan juga waktu pada setiap harinya. Yang keempat, kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada saat dan tempat tertentu. Kemampuan udara untuk menangkap uap air terbatas. Kelembaban udara menurun ketika suhu udara naik dan meningkat ketika suhu menurun. Akibatnya, kelembaban relatif udara tertinggi terjadi pada saat fajar hari ketika suhu pada saat itu terendah. Selanjutnya yang kelima, tekanan udara. Tekanan udara adalah beratnya massa udara di atas suatu satuan wilayah. Kalau suhu udara dapat kita ukur dengan termometer, masih ingat gak alat apa yang dapat mengukur tekanan udara atau tekanan gas? Nah, alat tersebut yaitu barometer. Tekanan udara dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sebaran tekanan udara vertikal, dan yang kedua, sebaran tekanan udara horizontal. Unsur cuaca dan iklim yang keenam yaitu penguapan berupa evaporasi dan evapotranspirasi. Pengertian dari evapotranspirasi adalah keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air, dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer oleh adanya pengaruh faktor-faktor iklim dan fisiologi vegetasi. Dengan kata lain, besarnya evapotranspirasi adalah jumlah antara evaporasi atau penguapan air yang berasal dari permukaan tanah, intersepsi penguapan kembali air hujan dari permukaan tajuk vegetasi, dan transpirasi berupa penguapan air tanah ke atmosfer melalui vegetasi. Sedangkan evaporasi atau penguapan adalah proses pertukaran air dari permukaan bebas, dari muka tanah, atau dari air yang tertahan di atas permukaan bangunan ataupun tanaman menjadi molekul uap air di atmosfer. Selanjutnya, unsur cuaca dan iklim yang ketujuh yaitu penutupan awan. Awan adalah kumpulan besar dari titik-titik air atau kristalisasi es yang halus di atmosfer. Pada waktu musim kemarau, sedikit sekali kita akan menjumpai awan di udara
karena penguapan yang terjadi sangat sedikit. Akan tetapi, di musim hujan kita dapat menjumpai banyak sekali awan dengan berbagai bentuk dan variasinya. Hal ini terjadi karena kandungan uap air di udara cukup banyak. Kemudian yang ke-8 ada kecepatan dan arah angin. Seperti telah kita ketahui bahwa tekanan udara di setiap kawasan di bumi ini tidaklah sama. Karena adanya perbedaan tekanan udara di dua kawasan yang berbeda, maka udara yang berada di salah satu kawasan tersebut akan bergerak di kawasan lain. Udara akan bergerak dari daerah dengan tekanan udara yang tinggi ke daerah dengan tekanan yang lebih rendah untuk mengisi ruang. Maka, udara bergerak dari daerah yang dingin ke daerah yang lebih panas. Udara yang bergerak ini disebut adalah angin. Nah, sekarang yang terakhir, unsur cuaca dan iklim yang terakhir ini yaitu presipitasi, bisa berupa curah hujan ataupun salju dan embun. Nah, di sini pengertian dari hujan adalah suatu proses jatuhnya air atau H2O dari udara ke permukaan bumi. Air yang jatuh dapat berbentuk cair maupun padat seperti es dan salju. Hujan terjadi karena menguapnya air sebagai akibat dari pemanasan sinar matahari. Uap-uap air tersebut kemudian naik ke atmosfer dan mengalami kondensasi sehingga membentuk awan. Lama-kelamaan, awan akan makin berat karena kandungan airnya makin banyak. Bila uap air di awan telah mencapai jumlah tertentu, maka titik-titik air pada awan tersebut akan jatuh sebagai hujan.